Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di pertemuan 7 untuk topik 2. Kali ini topik 2 tentang trapping Oracle Server Exception. Bagaimana menjebak exception dari Oracle Server ya. Jadi Oracle exception yang sudah tersedia. Tujuannya menjelaskan dan memberikan contoh kesalahan yang didefinisikan oleh Oracle, oleh server Oracle, kemudian menjelaskan dan memberikan contoh kesalahan yang didefinisikan oleh programmer PL/SQL. Yang ketiga, membedakan antara kesalahan yang ditangani secara implisit dan eksplisit oleh server Oracle. Kemudian menulis kode PL/SQL untuk menjebak kesalahan server Oracle yang telah ditentukan sebelumnya. Jenis-jenis exception di pelajaran ini membahas kesalahan server Oracle yang telah ditentukan sebelumnya dan tidak ditentukan. Kesalahan Oracle Server adalah kesalahan yang dikenali dan dimunculkan secara otomatis oleh server Oracle. Nah, berikut ini tabelnya. Untuk jenis exception ada predefined Oracle Server error. Jadi error yang sudah terdefinisi sebelumnya. Kemudian ada error yang belum atau tidak ya. Misalkan di sini ada PL/SQL error. Jadi nggak ada namanya. Kemudian kalau yang predefined itu biasanya error yang suka muncul berdasarkan PL/SQL dari servernya. Nah, yang ketiga adalah error yang didefinisikan oleh user. Jadi ini didefinisikannya oleh si programmernya ya. Untuk instruksi penanganannya, jadi Anda butuh exception yang tidak terdeklarasi ya, atau yang tidak dideklarasikan. Nah, karena dia sudah tersedia di server. Tuh, jadi disebut juga di sini adalah yang implisit, otomatis ya, secara otomatis. Kemudian yang non predefined itu harus dideklarasikan di bagian deklarasi dan memungkinkan server Oracle itu nanti akan menampilkannya secara implisit, tapi harus dideklarasikan. Nah, yang ketiga untuk user defined, ini deklarasinya harus dilakukan secara eksplisit, jadi dengan jelas ya. Ada beberapa ketentuan nanti untuk user defined. Selanjutnya untuk menangani exception dengan PL/SQL itu ada 2 jenis yang bisa dimunculkan. Yang implisit biasanya ini secara otomatis ya dari server. Nah, errornya itu terjadi terkait dengan exception yang ditampilkan otomatis. Sebagai contoh, jika errornya jenisnya ini Oracle ya 01403 terjadi, ini adalah ketika tidak ada data, tidak ada baris yang bisa diambil dari database lewat perintah statement select ya, lewat perintah atau statement select. Kemudian PL/SQL-nya akan menerbitkan atau menampilkan exception no data found. Jadi kalau datanya nggak ada, errornya akan muncul ini. Tapi untuk exceptionnya pakai no data found. Kemudian untuk yang eksplisit bergantung pada fungsionalitas bisnis yang ditetapkan program.
Anda mungkin harus memunculkan pengecualian secara eksplisit. Kemudian Anda mengajukan pengecualian secara eksplisit dengan mengeluarkan pernyataan RISE di dalam bloknya. Ya. Pengecualian yang dimunculkan dapat berupa yang ditentukan pengguna atau yang telah ditentukan sebelumnya. Nih, di sini ada dua jenis error dari server. Nah, selain kesalahan Oracle yang telah ditentukan sebelumnya, pemrogram, jadi programmernya dapat membuat kesalahan yang ditentukan pengguna sendiri. Kesalahan yang ditentukan pengguna tidak secara otomatis dimunculkan oleh server Oracle, tapi ditentukan oleh programmer dan harus dimunculkan oleh programmer ketika terjadi. Jadi harus didefinisikan, ya, di bagian deklarasi. Dengan kesalahan yang ditentukan pengguna, programmer membuat kode kesalahan dan pesan kesalahan. Contoh, kesalahan yang ditentukan pengguna mungkin saja invalid manager ID, ya. Kesalahan server Oracle yang telah ditentukan sebelumnya, setiap kesalahan ini memiliki nama yang telah ditentukan. Selain nomor, juga ada kode standar yaitu ORA, ya, dari Oracle dan pesannya. Contoh, misalkan ORA 01403 adalah ini untuk kesalahan kalau datanya tidak ditemukan, ya. Jadi no data found yang sudah ditentukan sebelumnya. Kemudian kesalahan server yang tidak ditentukan sebelumnya seperti apa? Masing-masing kesalahan ini memiliki nomor kesalahan Oracle juga yang standar, ya. Pokoknya depannya ada ORA dan pesan kesalahannya. Tapi bukan nama yang telah ditentukan sebelumnya. Tuh. Anda mendeklarasikan nama sendiri, ya, nama exception sendiri, sehingga dapat merujuk nama-nama ini di bagian pengecualian. Tuh. Misalkan untuk yang error dari server, ya, reference the predefined name, ada rutinnya, ada subprogramnya, nama-namanya, misalkan nih no data found, too many row, invalid cursor, zero divide, atau file on index, jadi duplikasi, nilai indeksnya ganda, ya. Nih, itu nama-nama exceptionnya. Di sini ada contoh menangani kalau too many rows dan data not found. Kemudian others untuk penanganan kesalahan selain ini. Ya. Di sini exceptionnya kalau misalkan datanya lebih dari satu, ini untuk class name di employee yang job ID-nya ST clerk, ya. Itu kalau datanya lebih dari satu, tampilkan ini. Select statement found multiple rows. Jadi datanya banyak. Kalau datanya nggak ketemu, when no data found, no data, jadi nggak ada datanya, nggak. Itu tampilkan ini. Select statement found no row, jadi nggak ada datanya. Kalau selain kesalahan ini, tampilkan nih. Another tipe error terjadi. Jadi jenis error lain sudah terjadi, gitu, ya. Nih. Oke, yang non predefined error, untuk pernyataan insert mencoba memasukkan nilai null untuk kolom department name dari tabel departemen. Namun operasi tidak berhasil karena department name adalah not null. Jadi department name itu ada datanya, jadi not null, ya. Tidak ada nama kesalahan yang telah ditentukan sebelumnya untuk melanggar batasan not null. Nah, slide selanjutnya ini akan menunjukkan cara bagaimana menangani pengecualian yang tidak ditentukan sebelumnya. Nah, gunakan di sini di deklarasi, ya. Deklarasikan nama exception
di bagian deklarasi. Ini namanya exception insert, accept. Terus tambahkan exception. Nah, jadi sintaknya ini ya. Terus yang kedua, tambahkan nih pragma exception init. Ini standar sintak dari Oracle-nya ya. Kemudian ini parameternya. Terus kodenya ini. Nah, baru programnya insert into department ID dan department name. Nilainya 280 0. Nah, exceptionnya when. Nih, nama exceptionnya when. Insert except yang sudah dideklarasikan ini ya. Maka tampilkan insertnya failed atau gagal, nggak bisa ditambah karena datanya sudah ada. Tuh. Yang berikutnya, jadi di sini ada pragma exception ya. Nah, selanjutnya bagaimana hubungan deklarasi exception ya, nama yang dideklarasikan, nama exceptionnya dengan yang sudah ada di Oracle, yang standar Oracle-nya. Untuk menghubungkannya gunakan pragma tadi ya. Pragma exception underscore init. Nah, kemudian pakai parameternya. Tuh. Ini untuk pragma exception ini untuk menghubungkan ke servernya ya. Ini sintaknya, kemudian ini ya sintaknya pragma exception underscore init, kemudian ini nama exception, nomornya, jangan lupa pakai tanda minus ya. Nah, selanjutnya referensikan nama yang tadi ke dalam pemanggilan exceptionnya. When ini exception, when insert exception, then ini keterangan errornya. Tuh. Ini berarti exception ini belum ada di server Oracle-nya, tapi didefinisikan oleh programmer ya. Itu yang non predefined. Kemudian, nah, apa sih fungsi dari trapping exception atau menjebak exception ya? Ketika pengecualian terjadi, Anda dapat mengambil kode kesalahan atau pesan kesalahan terkait dengan menggunakan dua fungsi. Berdasarkan nilai kode atau pesan, Anda dapat memutuskan tindakan selanjutnya yang akan diambil. Nah, ada dua ini, SQL RRM ini untuk SQL error message ya, mengembalikan data karakter yang berisi pesan yang terkait dengan nomor kesalahan. Terus ada lagi SQL code, mengembalikan nilai numerik untuk kode kesalahan. Jadi kita ambil nomornya. Ini ada beberapa catatan untuk fungsi dari trapping exception. Di sini ya, untuk plus 100 ini kode yang sudah disetujui ya, dimana artinya adalah no row, jadi nggak ada data yang dikembalikan. Tuh. Untuk sat 0 nggak ada no exception ya, nggak ada kode exceptionnya. Kalau 1 artinya exception yang didefinisikan oleh user. Kalau plus 100 no data found. Untuk negative number ini artinya nomor error dari server Oracle yang lainnya. Jadi ada kode yang belum ada di Oracle ya. Tuh. Nah, kita nggak bisa menggunakan SQL code atau SQL error M directly secara langsung di statement. Jadi nggak bisa ya. Nah, sebagai gantinya harus membuat
persamaan, jadi harus memberikan pernyataan assign, penugasan nilai ke variabel lokal, kemudian pakai variabel tersebut di statement SQL. Nih, tambahkan perintah rollback nih ya. When others, jadi kalau kesalahannya yang belum ada, others ya, kesalahan lain, maka lakukan rollback, pengembalian ulang ya. Ini untuk kodenya SQL, ini SQL code. Terus untuk message-nya SQL error M message. Nah, masukkan ke insert into error untuk kodenya data error code, kemudian error message. Nilainya ini yang diambil dari server ya. Tuh, selanjutnya yang sudah kita pelajari adalah menjelaskan dan contoh kesalahan lewat server Oracle, menjelaskan dan contoh kesalahan yang didefinisikan menggunakan pragma ya. Membedakan antara kesalahan yang ditangani secara implisit dan eksplisit. Nah, implisit itu langsung ya, otomatis. Eksplisit itu yang dideklarasi. Terus menulis kode yang terakhir pakai fungsi SQL code. Nah, itu ya. Demikian untuk topik 2 materi modul 7 untuk trapping exception ya. Semoga bisa dipahami dan silahkan dicoba contoh-contohnya untuk dipraktekkan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.